Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Safira dari semester 2B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-9, sifat melawan hukum. Merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melakukan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum material. Dan yang pertama, melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Dan yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang hukum berdasarkan dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat melawan hukum material terbagi menjadi dua, yaitu dalam fungsi negatif dan positif. Dalam fungsi negatifnya mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dan dalam fungsi positifnya menganggap suatu perbuatan tetap sebagai TP walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Jadi, kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadi atau sebab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.